Salam guru penggerak Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Galuh Wijayanti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Balangan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan juga menghamba pada murid. Sebelum mengikuti program guru penggerak, saya sebagai guru memahami bahwa tugas seorang guru sebagai penyampai materi agar anak mencapai KKM yang telah ditentukan. Namun, setelah mengikuti program guru penggerak, saya sadar bahwa guru sebagai pribadi yang menuntun, mengembangkan potensi, dan membentuk karakter peserta didik. Lalu, bagaimana ya caranya untuk mewujudkan semua itu? Kita dapat menerapkan yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga anak mampu menciptakan motivasi dari dalam dirinya masing-masing, atau yang disebut juga dengan motivasi intrinsik. Pada dasarnya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sedangkan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Sehingga dari ketiga motivasi perilaku ini, motivasi yang ketiga atau motivasi intrinsik inilah yang akan diharapkan oleh guru muncul pada diri peserta didiknya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, murid akan belajar menyembunyikan kesalahan, dan anak cenderung akan menyalahkan diri sendiri saat dia melakukan kesalahan. Konsekuensi, murid belajar taat peraturan, dan murid mulai ada keinginan untuk mendorong kepatuhan mereka. Yang ketiga, restitusi. Murid berusaha memecahkan masalah dan mendorong disiplin positif yang ada pada diri mereka masing-masing. Selanjutnya, dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dibuat di masing-masing kelas dari peserta didik. Salah satu caranya, merubah kalimat larangan yang sudah ditentukan oleh sekolah menjadi kalimat yang positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang terakhir, penguasaan. 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru di antaranya adalah yang pertama, penghukum. Yang kedua, pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, teman.
yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi kontrol yang diharapkan oleh para guru adalah posisi yang kelima, yaitu guru harus mampu menjadi seorang manajer untuk para muridnya. Untuk melakukan perannya sebagai manajer, seorang guru harus paham dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi diantaranya tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Beberapa segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah, diantaranya saya menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah dengan siswa saya yang sering bolos meninggalkan pelajaran tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.